Lalu pada tahun 1987 resmi diakui sebagai anggota IPSI. Ini buktinya. Lalu diresmikan juga disahkan oleh Polres Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Juli 1987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama dengan saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Kabupaten Madiun di Perguruan Pencaksilat Pagarnusa Cimande Sobrah. Dan kabarnya Perguruan Pencaksilat Pagarnusa Cimande Sobrah ini sudah berdiri cukup lama dan mampu mempertahankan eksistensinya di Kabupaten Madiun yang terkenal dengan pencaksilatnya sampai dikenal sebagai Kampung Pesilat Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Zuaini, Gus Ahmad Zuaini, selaku Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Pagarnusa Cimande Sobrah, dan Bapak Kiai Haji Muhammad Rubai Fahih, Penasihat Perguruan Pencaksilat Pagarnusa Cimande Sobrah. Dan setelah ini kita akan berbincang dengan beliau untuk mengetahui lebih dalam tentang Perguruan Pencaksilat Pagarnusa Cimande Sobrah ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Baik, selamat malam, assalamualaikum Mbak Yai, Gus.
Cie. Terima kasih sudah memperkenankan kami untuk sowan kemari dan mengetahui lebih dalam tentang pencak silat Pagar Nusa Cimande Sobrah ini. Iya. Cie. Baik, bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula berdirinya perguruan pencak silat Pagar Nusa Cimande Sobrah ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami bersyukur atas kehadiran dari Mbak Woro dari Warta Jawara. dari Warta Jawara. Atas kehadirannya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Terima kasih. Kedua, saya merasa berterima kasih sekali atas kunjungannya ke sini. Semoga kehadirannya membawa semakin terangnya perguruan bela diri Pagar Nusa Sobrah menjadi semakin mantap kehadirannya di tengah-tengah masyarakat di sini. Semoga dan kepada saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga kehadiran beliau ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkenaan dengan berdirinya perguruan bela diri Pagar Nusa Sobrah ini pertama-tama adalah didahului oleh kehadiran Bapak Kiai Abdul Manaf setelah selesai mondok di Bacem Kebonsari, lalu beliau menikah di Sobrah, lalu mendirikan pondok pesantren di Sobrah. Sambil mendirikan pondok pesantren, kepada santrinya melatih bela diri dengan cabang Cimande. Setelah berdiri, perguruan itu belum resmi. Setelah tahun 1987 kami diterima sebagai anggota IPSI Kabupaten Madiun, lalu mengurus izin ke Kapolres Madiun. Alhamdulillah diizinkan berdirinya Pagar Nusa sejak tahun Juli tahun 1987. Akhirnya berjalan sampai sekarang, tidak pernah berhenti, tidak pernah absen. Berhasil mencetak kader-kader muda, para pelatih, sehingga bisa berjalan sampai sekarang ini. Kalau boleh tahu, jadi dirintisnya Pagar Nusa Cimande Sobrah ini nih, kan tadi berdirinya resminya tahun 87. Iya, Tahun 87. Nah, dirintisnya mulai tahun berapa? Kalau boleh tahu. Sebelum tahun 87 itu 85, 86 sudah merintis. Sudah merintis. Begitu. Baik, Cimande sendiri ini dikenal sebagai salah satu aliran pencak silat. Nah, Ya. ini apakah Pagar Nusa Cimande Sobrah ini ada keterkaitan dengan pencak silat Cimande dari Jawa Barat? Oh, Jawa Barat ya. Ya, gitu. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Jin, Ya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku yang dimanapun berada, salam Pagar Nusa, salam satu Nusa, satu bangsa. Ya, perkenanan, nama saya Ahmad Zuhaini. Saya ini putra dari Bapak Yai Abdul Manaf Sobrah, ya, pendiri Pagar Nusa di Sobrah. Ya. Terkait masalah adat keterkaitan itu, memang bapak saya itu belum pernah cerita, Mbak. Karena beliaunya itu sangat tertutup untuk masalah kepribadi dan lain-lain, itu sangat tertutup, sehingga beliaunya sampai saat ini belum pernah menceritakan tentang ada keterkaitan atau tidak
kepada saya, kepada murid-muridnya. Akan tetapi ada sebagian murid-murid atau teman-teman kami itu pernah ke sana, ke Jawa Barat itu, kok disamakan, ada kesamaan atau kemiripan gerak atau jurus itu. Tapi masalah itu sendiri dari bapak saya belum ada keterangan. Dulunya memang bapak saya itu sangat suka dan cinta dengan ilmu bela diri, sehingga beliau itu ketika mendapatkan ilmu bela diri seneng banget gitu Mas, sangat suka, sehingga beliau melalang buana sebelumnya, dan beliau juga pernah berguru kepada Mbah Yai Saidi yang ada di Nglandung. Beliaunya itu juga mendapat restu, ya jelas. Bapak saya itu mendapat restu dari Mbah Yai Saidi untuk mendirikan perguruan yang ada di Desa Sobrah, karena tanpa restu dari Mbah Yai Saidi, insya Allah bapak kami tidak akan melanjutkan, karena semuanya itu pasti ada restu dari sang guru. Nah, dulunya bapak saya itu mendirikan di Desa Sobrah itu belum ada legalitas, belum resmi, ya hanya berbentuk perguruan, hanya melatih bela diri dari teman-teman. Itu saya itu mungkin baru umur 5 tahun ya, 87 itu baru 5 tahun. Jadi apapun kegiatan itu kami belum hafal banget ya, belum tahu persisnya gitu. Tapi sudah tahu di situ banyak anak-anak, banyak orang lagi main apa gitu ya, jurus 1 2 3 1 2 3, nah, itu apa saya nggak tahu itu Mas. Nah di situ akhirnya bapak saya kalau tidak ada resmi nanti tidak mantap gitu ya, akhirnya dengan Mbah Yai Rubai bapak saya mengurus. Alhamdulillah bapak saya dan Mbah Yai Rubai itu ke Surabaya. Di sana ada pelatihan tentang kepemimpinan pengurus Pagar Nusa. Itu sama Mbah Yai Rubai ke sana 5 hari Mbak Yang ya. 5 hari ke sana itu alhamdulillah dapat piagam ini Mas. Dapat ini. Ini piagam dari saya lihat dari bapak saya tidak pernah cerita ini, punya ini enggak cerita. Ketika bapak saya sedo wafat, saya cari-cari di lemari, di kitab-kitabnya, ketemu ini. Masya Allah, bapak saya itu sangat tertutup, tidak mau cerita apa-apa sama saya, nggak pernah cerita. Akhirnya saya ketemu, bapak saya sedo, ketemu ini, terus saya laminating. Ini tidak ada fotonya, sudah tidak ada. Masya Allah. Ini tertulis di sini nama Kiai Abdi Manaf, cabang Madiun, alamat Sobrah Wungu, Kabupaten Madiun, Ketua Muhammad Maksum Jauhari, ditandatangani Fuad Anwar, Sekretaris, ditandatangani Kolonel Dr. Andes Hari Eko Sumisto, Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, ditandatangani. Jadi sehingga perguruan Pagar Nusa Desa Sobrah itu resmi. Ini buat pegangan kami. Alhamdulillah ini adalah sebuah warisan perjuangan, sehingga kami akan gigih untuk memperjuangkan dan meneruskan cita-cita dari bapak kami. Terima kasih. Baik, jika diperkenankan untuk dijelaskan, ini dasar dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa Cimande Sobrah ini apa? Apanya? Dasar ajarannya. Oh, dasar ajarannya adalah 3 pilar. Apa itu Pak? Monggo dijelaskan. Ya, ilmu, ya, akhlak, dan pengabdian. Ya. Pertama, marilah kita cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, baik ilmu jasmani, ilmu rohani, seperti itu. Setelah itu kita tingkatkan lagi termasuk masalah akhlak. Ketika kita sudah mengantongi ilmu yang banyak ya kapasitas kita ya, nah, kita ngamalkan, kita berbuat baik, punya peradaban baik. Setelah itu kita
mengabdi pada guru kita, mengabdi pada perguruan kita, terutama mengabdi pada nusa bangsa dan agama. Jadi ketika ajaran itu dilandaskan, pasti di setiap ajarannya kepada pesilat-pesilat di bawahnya itu ada ditekankan. iya, penekanan dan pastinya ada semboyan yang yang diciptakan untuk mereka dia menjadi lebih bersemangat atau bagaimana. Mungkin bisa disebutkan semboyan dari Pagar Nusa Cimande Sobra. Semboyannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, kita beriman, bertawakal. Ya, semboyannya itu. Selain semboyan, nantinya pasti berkaitan dengan lambang dari perguruan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa makna dari lambang dari perguruan Cimande Sobra? Ya. Untuk lambang dari Pagar Nusa sendiri itu memang yang tahu sendiri persisnya adalah muasis ya. Kami hanya sebatas tahu tentang ada hilima, ada baris tiga, itu memang semuanya mempunyai arti. Ada bintang 9, itu semuanya punya arti dan makna. Memang diwajibkan bagi warga Pagar Nusa itu tahu arti daripada logo ataupun lambang dari Pagar Nusa itu sendiri. Nah, akan tetapi yang lebih berhak untuk menerangkan itu adalah pengurus wilayah ataupun pengurus pusat. Kami untuk intern saja kepada warga-warga. Jadi untuk menceritakan untuk umum itu yang berwenang, yang berhak adalah pengurus wilayah dan pengurus pusat. Seperti itu. Baik. Yang jelas intinya adalah kalimat la ilaha la ghaliba illa billah, itu paling inti. Jadi semua apapun itu atas restu dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Intinya amar dan ma'ruf itu kita sukses itu berarti atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerilya, bisa memperaih kemenangan itu atas izin Allah itu. Baik. Berarti yang boleh untuk membongkar mengulas semuanya itu untuk, pengurus untuk wilayah. Umum ya itu. Untuk umum. Ya. Baik. Ya. Kalau boleh dijelaskan Bapak, berapa tingkatan sih yang ada di Pagar Nusa Cimande Sobra ini? Ya, untuk Cimande Sobra sendiri ada 5 tingkatan, Mbak ya. Yang pertama polos, nanti terus naik lagi ke kuning, sabuk kuning itu ya. Iya, polos itu putih ya, Pak? Ya, polos itu pakai sabuk, Pak ya. Oh, nggak pakai sabuk. Oh, pertama nggak pakai sabuk. Nanti ada gemblengan, terus ketika sudah dapat gemblengan, sudah lulus, naik lagi tingkatan. Itu pun setiap tingkatan ada tes-tesannya, Mbak ya. Ada ujian tes fisik. Terus yang terakhir puasa. Setelah puasa, nanti kata lulus dikasih sabuk. Ya, sabuk kuning ya kan. Regulasinya? Untuk regulasi itu tingkatan? Puasan. Ya, setiap itu biasanya 3 hari puasa mutih, Mbak ya. Enggak, maksudnya tingkatan ke tingkat selanjutnya itu regulasi berapa bulan atau berapa tahun? Biasanya 3 bulan bisa. 3 bulan. Karena jenjang 5 tingkatan itu bisa ditempuh 1 tahun. Oh, gitu. Iya, 1 tahun. Tapi tergantung anaknya nanti. Kalau anaknya memang mampu untuk menangkap, ya bisa 1 tahun bisa langsung di ijazah atau di beat. Tapi kalau belum mampu, belum pantas, ya tambah lagi. Ya, itu ada kuning. Setelah itu ada putih kecil. Nah, setelah putih kecil itu nanti ada putih besar. Putih besar itu ya mori, Mbak ya. Itu identitas dari kami, identik. Khas daripada kami Pagar Nusa Cimande itu yang terakhir adalah dikasih sabuk yang besar, ya, sekitar panjangnya 3 meteran itu, tapi besar lebar itu mori, dan itu bapak saya memang di situ menulis sesuatu, itu nulis Vivit ataupun Raja di situ. Ya. Itu khasnya dari Pagar Nusa. Ya. Jadi khas dari Pagar Nusa sendiri adalah di sabuk putih besar putih itu tadi. Besar itu ada rajahnya. Ada rajahnya. Nah, iya.
itu hanya ditemui di Cimande. Iya. Baik, baik. Kalau untuk materi yang diajarkan di Pagar Nusa Cimande Sobrah itu seperti apa? Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, materi ada fisik ya Mbak ya. Iya. Misalkan ada pemanasan, ada pendinginan, ada jurus-jurus, ada kembangan, ada pasangan, ada tendangan dan lain-lain. Ada yang sakral yang mungkin ya riadoan, tirakat itu Mbak ya. Oh. Ya, tirakatan, riadoan itu biasanya seperti itu. Jadi selain fisik ada Rohani. Ya, juga. jadi rohani. Dan itu juga di Cimande Sobrah karena backgroundnya adalah pondok pesantren, jadi ada wajib menimba ilmu agama. Iya. Tapi memang ada pondok pesantren, memang ada santrinya di situ, Bapak? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Ya. Baik. Mungkin bisa disampaikan Bapak prestasi apa saja yang pernah diraih oleh pesilat-pesilat dari Pagar Nusa Cimande Sobrah? Ya, prestasi dari anak-anak itu ada yang kemarin masuk ikut di Kejurda, ikut di Jawa Bali, mereka dapat juara 2. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit Mbak ya. Kami untuk belajar, untuk melatih anak-anak itu untuk menjadi atlet. Ya alhamdulillah ya respon baik. Ada yang lolos, ada yang tidak. Alhamdulillah Jawa Bali kemarin dapat juara 2. Wow. Alhamdulillah. Wow. Sekarang anaknya ada di mana itu? Di Malang, kuliah, Mbak. Oh, sekarang kuliah. Alhamdulillah kuliah. Baik. Tadi kan ciri khas dari Cimande Sobrah ada sabu besar, sabu putih besar. Iya. Mungkin ada ciri khas lain mungkin dari gerakan atau bagaimana. Teringat tadi saya dengar Bapak menerangkan bahwa ada kesamaan dengan Cimande yang di Jawa Barat, tapi nggak semua. Mungkin ada ciri khas yang lain. Ada memang ada ciri khas. Mungkin dari salamnya Mbak ya. Oh, salam. Salamnya mungkin nanti anak-anak bisa memperagakan. Ada ciri tersendiri di situ ya, pakai gerakan. Baik. Ya. Nanti kita lihat ya Bapak. Iya. Lalu bagaimana perkembangan perguruan pencak silat Pagar Nusa Cimande Sobrah ini di Madiun dan sekitarnya? Ya alhamdulillah, mulai perjuangan dari Bapak kami itu membuahkan hasil. Ya demi sedikit demi sedikit perjuangan beliau tidak pantang mundur, tak patah semangat, naik turun. Ya, alhamdulillah sampai saat ini mungkin murid-muridnya Bapak itu sudah ribuan Pak ya. Ya alhamdulillah tahun 87 sampai sekarang itu perguruannya masih aktif. Ya, sudah anak didiknya sudah membuka cabang-cabang, ada yang di Kalimantan, ada yang di Riau, ada yang di Madiun juga banyak sudah masuk di Madiun juga, ada di Pagotan dan lain-lain. Itu alhamdulillah. Ada yang di Jakarta sudah buka. Kemarin kami dapat informasi yang ada di Jogja. Alhamdulillah. Baru buka ya, di Jogja. Ya. Karena itu menelpon saya gitu ya. Menelpon, minta izinnya. Ya alhamdulillah saya izini ya. Gitu ya. Baik. Ternyata pesat juga ya Bapak ya. Ya. Dari 87 sampai sekarang. Baik. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa Mbah Yai dan Gus Suhaini untuk menyampaikan ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada Sobat Jawara tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat sebagai budaya kita yang adiluhung. Monggo, mungkin Mbah Yai. Pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia perlu dilestarikan, tapi harus didukung dengan rasa kekeluargaan. Jadi supaya ada pencak silat harus ada perdamaian, kerukunan di antara warga pencak silat. Jangan sampai ada permusuhan, karena pencak silat ini adalah bela diri, seni bela diri sebagai budaya luhur bangsa Indonesia
justru untuk membangun, mengangkat talenta anak muda, generasi muda supaya lebih cinta kepada bangsa dan negara, sebagai mengayomi kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Semoga perguruan-perguruan lain juga meresapi ini sebagai kekeluargaan, sebagai budaya bangsa yang luhur yang harus kita junjung tinggi, kita lestarikan, kita langgengkan untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih. Monggo Gus Suhani. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kami dari Perguruan Pagar Nusa Cimande Sobrah memang generasi meneruskan perjuangan bapak kami, Bapak Yai Abdi Manaf, dengan menyapa kepada semua dulur-dulur dari ranting Pagar Nusa Sobrah. Kami mengharap teman-teman yang ada di sana, kami meminta yang membuka perguruan baru atau membuka bela diri baru di sana, kami mengharap untuk mengkonfirmasi atau menindaklanjuti, menghubungi kami lewat telepon kami melalui Warta Jawara ini. Mudah-mudahan kita bisa mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita dan mengokohkan rasa persaudaraan kita. Seperti itu, Mbak ya. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang tentang pencaksilat Pagar Nusa Cimande Sobrah ini. Semoga apa yang Gus Suhani dan Mbah Yai Rubai ini sampaikan itu bermanfaat bagi Sobat Jawara dan siapapun yang peduli akan lestarinya budaya asli Indonesia. Amin. Amin. Sukses selalu untuk perguruan pencaksilat Pagar Nusa Cimande Sobrah. Amin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Gus Suhani selaku Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Pagar Nusa Cimande Sobrah dan Mbah Yai Rubai, Penasehat Perguruan Pencaksilat Pagar Nusa Cimande Sobrah. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak bermaksud untuk membandingkan bela diri satu dengan bela diri yang lain atau perguruan satu dengan perguruan lain. Akan lebih bermanfaat apabila jika Warta Jawara bisa menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.